Aku jadi figuran dan gebetanku sutradaranya. Action! Aigo, kaki bos lembut ya. Bisa aja manis. Wow. Kok aku malah cemburu lihat mereka? Awalnya aku aja harga main film karena dia sponsornya. Tapi aku baper gara-gara ngajarin dia acting. Abis itu, lap meja itu caranya gini. Dia jadi bosku. Aku harus bikin aura terkesan. Improvisasi dikit Kok cium tangan sih? Perasaan nggak ada di skrip. Mas, aku sayang sama kamu. Mereka sengaja bikin aku cemburu ya. Kalian latihan sendiri aja. Kenapa aku baperan gini sih? Sejak aku improvisasi romantis, Aura cuekin aku. Dan Mona malah deketin aku. Akhirnya film selesai tayang dan sukses. Makasih ya, berkat kalian film ini bisa terwujud. Mereka emang pasangan serasi. Setelah filmku sukses, Mona pergi ke luar negeri bawa uangku setelah tahu aku bos. Ini laporan pasca produksi. Sekalian aku mau pamit dan semoga kamu bahagia ya sama Mona. Kok Mona? Aku kan suka sama... Permisi, ini gratis buat mbak. Dijamin mbak bakal suka. Dilihat dulu aja mbak. Ini kan barang-barang syuting. Acting aku masih oke kan? Maaf ya, kalau banyak improv. Soalnya kamu nyuekin aku terus pas syuting. Sebenarnya aku cuekin kamu karena improvisasi kamu ke Mona lebih romantis. Makanya aku cemburu. Cemburu? Kamu suka sama aku? Berarti aku masih punya kesempatan. Iya, tapi kamu latihan acting dulu. Kita mulai film kedua. Gini ya rasanya jatuh cinta sama sutradara. Saya beli anak kamu 100 miliar untuk jadi istri saya. Bos, OMG, money. Deal, silakan kamu ambil dia. Mah, Mama tega ngejual aku. Mulai sekarang, kamu tinggal di rumahku. bisa-bisanya sih aku jadi istri bosku sendiri. Mana dia galak banget lagi. Semua yang aku lakuin selalu salah di matanya. Hai Go, ini yang kamu bilang laporan. Ulangi dari awal. Kerja itu yang becus. Tapi Pak, saya harus pulang. Terserah. Kalau emang mau saya pecat, ya udah, ulang aja sana. Mau apa lagi sih, Ma? Mama seneng kan dapat uang banyak karena ngejual aku? Iya senang lah, kan Mama jadi kaya. Tapi semua ini kurang. Kamu harus porotin cowok itu biar. Mulai sekarang ibu nggak usah hubungin Aura lagi. Aura udah jadi tanggung jawab saya. Dan ibu nggak akan mendapatkan sepeser pun dari dia. Kenapa Bapak lakuin ini ke saya? Sebenarnya saya sengaja ngebeli kamu supaya kamu terbebas dari mama kamu yang sok hedon itu. Kamu selalu kelelahan di kantor, padahal kerjamu nggak banyak-banyak banget. Aku juga lihat kamu part time jadi penyapu jalanan. Hai Go, emang gaji di kantorku kurang? Perasaan gaji sama bonusnya banyak banget. Masa gaji kamu cuma 30 juta? Buat beli parfum Mama aja nggak cukup. Mah, tapi 30 juta ini banyak banget loh. Belum lagi gaji-gaji part-time-ku yang lain. Mah, jangan hedon dong, Mah. Kamu jangan ngatur Mama. Mama udah ngerawat kamu puluhan tahun. Masa gini doang kamu perhitungan? Mama nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus tambah kerjaan part-time lagi. Ternyata ini alasan dia selalu kelihatan capek. Hai Go, kasian banget. Kamu emang harus patuh sama orang tua, tapi patuh yang baik-baik. Tapi... Sekarang kamu udah jadi istri aku. Walaupun kita belum saling cinta, kita bisa saling bantu kok. Kamu mau kan? Aku membuka kursus jadi kaya instan. Selamat datang. Mari kita mulai. Materi pertama, putar balik modal. Setiap peserta mendapatkan modal 20.000 untuk membuat usaha dari barang yang dibeli. Jualan kopi pasti untung.
Kak, spesial buat mentor 15.000 aja. Di aku lebih murah kak, 10.000 aja. Dinda dan Aura aku kasih bonus karena mereka langsung paham. Laptop cuma 20.000. Pasti ada trik bisnisnya. Ini laptop talenan sih. Nggak semua barang mewah itu menguntungkan. Materi berikutnya, bertahan tanpa hutang. Penawar tertinggi bisa makan. Aku 30.000. 40.000. Tagihan makan di tempat 10.000. Duitku habis. Mau makan? Utang dulu lah. Ya udah deal. Aura, kamu gagal. Kenapa? Kamu baru aja ngutang. Materi terakhir, kerja buat bertahan hidup. Dinda, nggak kerja. Duit masih ada, mau nyantai dulu. Sewa tempat, 100.000. Kok udah biaya sewa? Hidup santai nggak gratis, Dek. Kamu gagal. Aku miskin tapi nggak ngutang. Tapi kamu juga nggak punya penghasilan. Kursus sudah selesai. Jadi siapa yang kaya? Cuma Kak Arga yang kaya. Uang dan barang kami sudah jadi milik Arga sebagai bentuk pembayaran. Selamat. Akhirnya kalian paham. Kalian lulus. Lah, terus kapan kita kaya? Selama kalian dapat warisan, orang dalam, dan nasib baik, kalian semua bisa kaya instan. Orang kaya bukan yang kerja keras, tapi yang bikin sistemnya. Aigo, lihat nih, laptop kakak mati. Kamu ngapain sih bawa-bawa minum segala? Kakak kelihatan stres, jadi Sylvie bawain minum. Dia adikku yang stroke, dan dia selalu nyusahin. Sylvie, kamu ngapain? Jadi semua ini ulah kamu? Sylvie cuma mau bantuin kakak, biar kakak nggak capek beres-beres. Yang ada kakak malah makin capek kalau kayak gini. Yaudah, lain kali nggak usah bantu lagi deh, udah beban. Dek, ayo, pijar salah ngomong maning. Ada apa ini? Jangan-jangan Sylvie, tunggu! Pasti dia nggak bisa ngejar aku. Kamu masih di depan rumah. Hah? Kamu kenapa mau kabur? Aku capek dia nggak beban terus sama kakak. Waktu itu aku pernah nggak sengaja dengerin obrolan kakak di telepon. Lu titipin aja adik lu yang beban itu. Maksud? Kalau lu terus ngurusin dia, lu nggak akan pernah maju. Biar nggak nyusahin kakak, aku pun berusaha bantu ringanin kerjaan kakak. Tapi aku malah bikin kakak jadi makin susah. Maaf udah jadi beban buat kakak. Maafin kakak ya udah bilang gitu ke kamu. Kamu nggak benar-benar beban kok. Aku maafin, tapi kakak harus biarin aku bantuin kakak ya. Aku maksa. Saat ngerasa seseorang nyusahin, kita harus sadar kalau ada orang yang berusaha keras untuk gak nyusahin. Sembarangan amat lap mulutnya. Woi, berarti sopan santun, Ra. Kita nggak saling kenal ya. Jadi urus aja diri masing-masing. Lagian salam Mbak ini juga. Masa kafe fancy kayak gini nggak nyediain tisu? Hai Go, kalau mau tisu tuh bilang, jangan seenaknya sama pelayan. Emang kamu bosnya yang punya kafe sini? Maaf, dia emang pemilik kafe ini. Mentang-mentang kamu pelanggan, kamu mau ngatur saya? Banyak loh pelanggan di sini. Duit saya bukan dari kamu aja. Saran saya Mbak, barisin aja dari sini dan kerja di kantor saya. PT Nona Ambon Statue. Hubungin yang minat. Spaghetti, rusticella,
di Ambruso. 1,5 juta. Udah saya bayar di muka. Ini kantor PT ke kiri manis. Semoga CEO-nya mau invest di perusahaan kita. Amin. Kalau fail, bisa bangkrut PT saya. Selamat pagi Pak Topan. Ini Pak Arga yang mau mengajukan permintaan investasi. Hai Go, Homo sapiens ini lagi. Salam kenal, Arga Respati. Tangan saya kotor. Izin Mbak dulu ya. Bau silver well. Sampah murah. BTW, kasih tahu sama saya. Kenapa saya harus investasi di perusahaan Anda? Selain obat. Perusahaan saya. Sudah cukup menjelasin. Gini aja. Kamu saya ACC, asalkan kamu sujud minta maaf sama saya atas perbuatan kamu kemarin. Perbuatan kemarin apaan, Bos? Nggak perlu. Saya cari investor lain. Pak, emang siapa lagi yang mau invest ke perusahaan kita? Jujur saya belum ada rencana. Tapi mungkin... Cukup. Saya takut nggak bisa survive di PT yang OTW bangkrut. Saya resign. Mbak pelayan si Wingi. Maaf nggak sengaja nguping. Kalau dia resign, saya mau kok jadi sekretaris baru. Kalau kamu nguping, harusnya kamu tahu perusahaan saya OTW bangkrut. Mau apa ngelamar di sana? Buat buktiin kalau saya bisa balas kebaikan Bapak kemarin. Balas piye? Maaf ya, bukan bermaksud merendahkan. Kamu kan cuma pelayan. Emang bisa apa? Kok baik lagi sih? Mau sujud? Pak, saya mohon ya, invest ke PT-nya Pak Arga. Kamu itu cuma pelayan di kafe saya. Emang omongan kamu ngaruh? Hah? Good morning, Topan anakku. Ma, Mama gak salah deh ngasih perusahaan kakak. Buktinya sekarang berjaya. Mama lihat, ada orang yang mau investasi. Astaga, Madam Aura. Kok Mama salah? Siapa dia? Bang, abang yang mau cuci di barang bekas ya? Mantanku? Buset dah, Mbak mau jual hadiah dari mantan ke mantan Mbak sendiri. Segitunya banget gak punya duit Mbak. Diam. Hai Go, jadi dia yang jual hadiah dari aku? Abang gak percaya? Mau ikut ngejar barang saya nggak? Dia belum bayar nih soalnya. Jangan sampai dia ngeliat aku. Lah, emang kenapa Mbak? Kamu lihat gak outfitku? Ini semua dari mantanku. Waktu pacaran, dia hobi ngasih aku hadiah di tanggal penting kami. Cakep deh di kamu. Ini hadiah anniversary buat kamu. Ih, so sweet banget deh. Nih pakai, biar gak kedinginan. Berarti tadi kau pergi cuma beli jaket baru? Nggak apa-apa, sekalian buat hadiah. Oh ya, ada lagi nih. Dia juga sering ngasih hadiah dadakan. Gengsi dong, masa barang dari mantan masih dipakai? Siapa suruh masih dipakai? Buang aja sih. Saya yang tahu mana barang yang masih bagus. Lagian abang ini cuma ojol, ngapain sih ikut campur? Lah, saya mau lagi ongkos Mbak. Nih, saya lebihin. Tapi jangan bilang ya kalau saya di sini. Makasih banyak Mbak. Lagian, saya nggak perlu bilang juga mantan Mbak itu udah ada di sini. Kamu sejak kapan ada di sini? Menurutmu? Kayaknya aku kenal jaket itu, topi itu juga. Kamu jelasin sesuatu? Iya, ini semua dari kamu. Aku juga males pakai ini kalau nggak terpaksa. Terpaksa? Oh ya udah, sini balikin. Ih, Balikin atau kita balikan? maksudnya? Kamu masih nggak sadar juga setelah melihat gelang ini? Itu kan gelang couple pas kami pacaran. Kamu kok masih pakai gelang couple kita? Sebenarnya aku belum bisa move on dari kamu. Yang bener aja. Aku juga baper lihat kamu masih mau pakai barang-barang dari aku. Makanya aku nekat ajak balikan. Kamu mau kan? Aku juga belum move on dari kamu. Kalau gitu kita balikan. Tapi janji, jangan putus lagi. Janji. Di depan sana ada kafe. Pajak jadian boleh kali. Abang kenapa belum pergi sih?